Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, bertemu lagi dengan saya Deswanti, guru Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 02 Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Wak, Kabupaten 50 Kota. Dalam aksi nyata saya pada topik 5 yaitu perencanaan pembelajaran SD atau paket A, yaitu tentang merumuskan pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh murid setelah mengikuti proses pembelajaran dan akan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kriteria dalam merumuskan pembelajaran bermakna. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, ya harus kita memperhatikan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran itu harus kontekstual. Yang kedua itu tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik. Kriteria merumuskan pembelajaran bermakna yang kedua yaitu merancang pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu materi pembelajaran harus relevan. Yang kedua itu menggunakan media menarik. Dan yang ketiga yaitu suasana pembelajarannya menyenangkan. Kriteria merumuskan pembelajaran bermakna yang ketiga yaitu menganalisis situasi kelas. Dalam menganalisis situasi kelas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu siapa saja peserta didiknya. Yang kedua yaitu sumber daya apa yang tersedia untuk memproses dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu siapa saja guru yang terlibat. Yang keempat yaitu bagaimana proses komunikasinya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kondisi yang dilakukan. Kriteria merumuskan pembelajaran bermakna yang keempat yaitu menentukan strategi dan metode pembelajaran. Ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu memberikan stimulus dan respon kepada peserta didik. Kemudian memilih metode pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian kriteria yang kelima yaitu memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajarannya. Dalam kegiatan ini yang harus kita perhatikan yaitu berdiskusi dengan teman sejawat terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian berdiskusi dengan peserta didik terkait materi dan menghubungkannya. Kemudian kriteria yang keenam yaitu asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal kasus pembelajaran. Ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menyamakan persepsi antara guru yang mengajar kelas dan materi yang sama. Kriteria apa yang tepat? Kita harus memikirkannya. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi tersebut. Kriteria merumuskan pembelajaran bermakna yang ketujuh yaitu sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang terutama yaitu apa target yang ingin kita capai. Bagaimana cara agar membuat peserta didik dapat memahami target-target yang akan kita capai tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut kami sertakan dokumentasi pelaksanaan pemahaman bermakna yang dilaksanakan di UPTD SDN 02 Mungo, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Berikut adalah pemahaman bermakna pada mata pelajaran matematika, yaitu membuat jaring-jaringan kubus. Pemahaman bermakna pada mata pelajaran matematika, membuat jaring-jaring bangun ruang menggunakan lidi dan plastisin. Nampak jelas sekali peserta didik kelas 2 UPTD SDN 02 Mungo sangat antusias membuat jaring-jaring bangun ruang menggunakan plastisin dan lidi. Sedangkan pemahaman bermakna pada mata pelajaran SBDP, yaitu peserta didik memperagakan cara membuat anyaman ketupat. Semua peserta didik sangat antusias dalam mempraktekkan cara membuat anyaman tersebut. Sangat menyenangkan. Kami sudah memahami pembelajaran Bu Wanti. Materi jelas dan menarik. Sama Bu Wanti materi
Wanti. Materi jelas dan menarik. Kami sangat termotivasi. Terima kasih Bu Wanti.